Halo teman wisata. Kali ini kita akan ngebahas tentang film As the Gods Will yang rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan kejadian aneh yang menimpa seluruh sekolah di dunia, di mana ada beberapa boneka menakutkan yang menyuruh orang-orang untuk mengikuti permainan antara hidup atau mati. Siapakah yang akan selamat pada permainan menakutkan tersebut? Film ini disutradarai oleh Takashi Miike, dibintangi oleh Sota Fukushi dan para pemeran Jepang lainnya. Penasaran kan? Langsung aja yuk kita masuk ke alur cerita film kali ini. Pada awal cerita film, kita akan diperkenalkan sama seorang pemuda pria yang bernama Shun guys. Ia adalah seorang murid SMA yang merasa bosan dengan hidupnya yang gini-gini aja. Ia ngerasa kalau kehidupan yang ia jalani saat ini sangat membosankan dan gak ada tantangan untuk semangat hidup. Sampai pada suatu hari ia lagi belajar di sekolah sama seperti biasanya, tapi tiba-tiba ada satu boneka berbentuk kepala berwarna merah langsung membunuh guru yang lagi mengajar. Melihat kejadian itu, para murid pun langsung panik dan ketakutan. Boneka itu mengatakan kalau ia memiliki nama yaitu Daruma. Ia juga membunuh beberapa murid dengan cara yang aneh. Ia datang ke tempat itu karena mau memainkan permainan antara hidup dan mati guys. Mereka yang mendengarnya pun langsung panik dan mau gak mau harus mengikuti permainan itu. Karena mereka yang menantang Daruma akan mati dengan cara meledakkan kepala mereka dan menggantinya dengan kelereng berwarna merah. Yang kasiannya nih, meskipun permainannya sudah dimulai, tapi mereka belum ngerti gimana cara mainnya. Karena panik dan mau menyelesaikan permainan itu secepatnya, para murid pun harus terbunuh satu persatu guys. Sampai akhirnya salah satu teman sekelas Shun sadar gimana cara menyelesaikan game tersebut. Caranya harus menekan tombol yang ada di bagian belakang Daruma saat Daruma lagi menghadap ke belakang. Tapi jika Daruma membalikan badan, mereka nggak boleh bergerak sama sekali guys. Mendengar perkataan tersebut, para murid yang lainnya pun langsung mencobanya. Melihat hal tersebut, Daruma langsung membunuh orang-orang yang mencoba menekan tombol itu. Karena korban semakin banyak, Shun dan teman-teman yang lain pun makin panik. Sangat sulit untuk bisa mendekati atau menekan tombol yang ada di belakang Daruma. Sampai akhirnya tersisa 2 orang, yaitu Shun dan temannya yang harus menyelesaikan permainan itu. Temannya Shun pun menyuruh Shun untuk melompat dan menginjak bagian tubuhnya. Hal tersebut dilakukan supaya Daruma gak mendengar jejak kaki Shun dan Shun bisa langsung menekan tombol itu. Dan benar aja, saat Shun berhasil melompat dan menekan tombol itu, Shun bisa selamat dalam permainan. Tapi yang sedihnya nih, saat Shun dan temannya merasa sudah menang, tiba-tiba temannya Shun juga harus terbunuh. Karena ternyata cuma orang yang bisa menekan tombol itu yang bisa menang guys. Sedih banget ya. Melihat temannya tidak selamat, Shun pun marah dengan Daruma tapi gak bisa melakukan apa-apa. Setelah beberapa menit kemudian, tiba-tiba ada satu orang wanita datang dari kelas lain yang mengalami kejadian sama. Dan ternyata wanita itu adalah teman Shun yang bernama Ichika yang selamat di kelas lain guys. Karena mereka merasa ada yang aneh dari sekolah itu, mereka memutuskan untuk kabur dan mau meminta bantuan. Tapi sayangnya nih, semua pintu yang mengarah keluar sudah terkunci dan semua kacanya gak bisa dihancurkan. Karena gak bisa keluar sama sekali, mereka memutuskan untuk lari dan bersembunyi di tempat olahraga. Tapi saat sampai di sana, ternyata sudah ada beberapa murid yang selamat dan menggunakan kostum tikus. Dan ternyata tempat itu adalah tempat untuk menyelesaikan permainan kedua. Tiba-tiba muncul boneka kucing raksasa yang bisa memangsa semua orang yang mengikuti permainan tersebut. Akhirnya mereka pun panik dan langsung berhamburan supaya bisa selamat dari kucing raksasa itu. Saat kepanikan itu terjadi, Ichika yang lagi terjatuh ngeliat ada sebuah lonceng yang bisa menghentikan permainan. Ia mendapat ide kalau lonceng yang berbentuk bulat itu harus dilempar dan dimasukkan ke dalam ring yang ada di leher kucing raksasa tersebut. Akhirnya Ichika dan Shun langsung berteriak dan memberitahu ke semua murid yang ada di tempat itu. Dan untungnya nih, di tempat itu ada murid bernama Haruhiko yang jago dalam bermain basket guys. Mendengar peluang itu, ia pun langsung melempar bola itu untuk memasukkannya ke dalam ring di leher kucing itu. Tapi nih, kucing raksasa itu bisa menggerakkan tangannya dan langsung menangkap bola
bola yang dilemparkan Haruhiko. Karena terancam dengan adanya Haruhiko, kucing itu pun langsung melemparkan loncengnya dan membuat Haruhiko terbunuh. Karena kejadian itu, kucing itu pun semakin marah dan langsung menghabisi murid-murid satu persatu. Sampai-sampai membuat Ichika hampir aja terbunuh. Tapi untungnya nih, Shun berhasil mengalihkan perhatian kucing dengan memakai kostum tikus yang ada di sana guys. Dan ternyata saat Shun menggunakan kostum itu, ia bisa mendengar dan berbicara dengan kucing raksasa itu. Kucing itu meminta untuk ditidurkan dengan cara mengelus-ngelus punggungnya. Akhirnya Shun pun berlari dan langsung mengelus bagian punggung kucing tersebut. Dan bener aja guys, kucing itu bisa menjadi tenang dan lama-lama ia tertidur. Setelah kucing itu tertidur, Shun pun berinisiatif untuk memasukkan loncengnya ke dalam ring. Tapi nih, murid-murid itu malah bertengkar dan saling rebutan lonceng untuk memasukkannya. Karena pertengkaran mereka yang berisik malah membuat kucing itu bangun dan semakin marah guys. Melihat hal itu, Shun pun berpikir untuk memasukkan lonceng itu dengan cara yang berbeda. Ia pun menutup lonceng itu dan membawa satu buah bola basket yang juga ia tutupi. Hal tersebut dilakukan Shun karena untuk mengecoh penglihatan kucing raksasa itu. Dan saat kucing itu sudah mulai terkecoh, Shun pun langsung melemparkan lonceng yang dilapisi kulit bola basket. Tapi sayangnya bola nggak masuk dan mengenai ring guys. Untungnya tiba-tiba ada satu orang murid bernama Amaya yang melompat dan memasukkan lonceng yang memantul tadi. Karena berhasil memasukkannya, mereka pun menang dan kucing itu nggak bergerak lagi. Tersisa beberapa murid yang selamat dari permainan, yaitu Shun, Ichika, dan Amaya. Dan ternyata Amaya juga membunuh beberapa murid yang nggak diketahui alasannya guys. Amaya adalah seseorang yang sama seperti Shun yang sudah bosan dengan kehidupannya sekarang. Alasan dia membunuh murid yang lainnya pun karena ia mau bersenang-senang seperti yang ia impikan sejak lama. Mendengar alasan Amaya yang aneh, Shun pun panik karena Amaya ternyata berbahaya. Di sisi lain, berita dunia pun mulai gencar dengan adanya kejadian aneh yang menimpa seluruh sekolah di dunia. Pemerintah menduga kalau hal tersebut dilakukan oleh orang yang jahat. Mereka semakin gencar karena melihat ada sebuah kotak besar misterius yang melayang guys. Film pun beralih ke Shun yang baru sadar dan berada di sebuah tempat. Ia pun juga kaget saat bertemu dengan teman lamanya yang bernama Takase. Ternyata di tempat itu ada beberapa orang yang harus menyelesaikan permainan selanjutnya. Gak lama kemudian tiba-tiba ada 4 boneka yang masuk ke dalam ruangan itu. Mereka menjelaskan permainan selanjutnya dan mereka harus menebak nama boneka yang berada di belakangnya. Mereka yang mau memulai permainan matanya harus ditutup. Orang pertama yang memulai permainan adalah pria yang bernama Taira guys. Ia yang awalnya pede dengan permainan itu harus terbunuh karena ternyata permainan itu sangat sulit. Setelah Taira yang gagal, wanita yang satu ini pun terpaksa memainkan permainan itu karena sudah gilirannya. Karena terus-terusan panik, wanita itu kehabisan waktu yang membuatnya harus gugur dan terbunuh. Melihat hal itu, Shun pun harus berpikir lagi gimana caranya bisa menyelesaikan permainan itu. Saat boneka itu mengincar Takase, akhirnya Shun terpaksa untuk memulai permainan. Shun pun panik sampai kehabisan waktu sebelum menjawab. Hal tersebut dilakukan oleh Shun agar ia bisa menebang nama boneka yang ada di belakangnya. Ternyata sebelumnya Shun sudah merekam suara dari boneka itu saat berkata permainan berakhir. Dan benar aja, Shun berhasil menebak nama boneka yang ada di belakangnya. Boneka itu hilang dan memberikan sebuah kunci. Tapi saat mereka keluar dari ruangan, mereka ngelihat ada seseorang yang berlari karena dikejar sama boneka kesepian guys. Boneka itu akan mengejar dan membunuh orang-orang yang sendirian. Tiba-tiba nih ada Ichika yang berlari karena dikejar sama boneka kesepian. Shun pun langsung melompat dan memegang tangan Ichika sebelum boneka itu membunuhnya. Tapi yang sedihnya nih, ternyata masih ada permainan yang harus mereka selesaikan. Permainan selanjutnya sedikit agak gampang karena mereka cuma harus mencari kunci yang berjumlah 7 orang. Untuk bisa menyelesaikannya, 7 orang itu harus membuka kunci secara bersamaan guys. Dan untungnya tiba-tiba Amaya datang dan membawa 3 kunci tersisa. Karena saat itu ada 8 orang tersisa, Amaya langsung membunuh 1 orang itu karena cuma 7 orang yang dibutuhkan. Duh, kejam ya si Amaya ini. Akhirnya mereka pun berhasil dan mulai memainkan permainan keempat. Di tempat itu ada boneka beruang putih yang bernama Shirokuma guys. Ia menjelaskan kalau cara menyelesaikan permainan ini gampang banget.
Caranya, para murid nggak boleh berbohong saat Shirokuma memberikan pertanyaan. Dan saat Shirokuma tahu kalau ada murid yang berbohong, ia akan meminta semua murid untuk mencari pembohong itu, dan pembohong itu akan terbunuh. Oh iya, ia juga memberikan waktu, dan jika waktunya habis, mereka semua dipastikan gak akan ada yang selamat. Saat permainan dimulai dan Shirokuma bertanya, ada seseorang dicurigai Shirokuma sudah berbohong guys. Dan akhirnya si pembohong langsung terbunuh. Di pertanyaan kedua, Shirokuma bertanya, siapa di sini yang menyukai Shun? Ichika yang sudah menjadi teman dekatnya pun mengatakan kalau ia suka dengan Shun. Begitu juga dengan Takase yang juga mengatakan hal yang sama. Tapi sayangnya murid yang lain gak percaya dan menunjuk kalau Takase sudah berbohong. Dan akhirnya Takase pun dihukum dan terbunuh. Ngelihat hal itu, Shun pun sedih banget karena ngelihat teman lamanya tewas di depannya guys. Shun yang kesal pun akhirnya sadar kalau yang berbohong itu bukanlah para murid, melainkan si boneka beruang itu. Shun mengatakan seperti itu karena ia tahu kalau Shirokuma ternyata bukanlah beruang putih, tapi beruang hitam. Karena mendengar pernyataan Shun, Shirokuma pun marah dan langsung mengejar para murid. Karena terpeleset, ia tercebur ke kolam air panas dan terlihat kalau ia adalah beruang hitam. Akhirnya permainan itu pun selesai dan mereka bisa lanjut ke permainan selanjutnya guys. Di permainan yang terakhir kali ini, mereka kaget karena mereka seperti berada di sebuah kerajaan. Gak lama ada boneka bernama Matryoshka yang sudah menunggu mereka. Boneka itu mengatakan kalau mereka akan bermain petak umpet pada permainan kali ini. Caranya, salah satu dari mereka akan ada yang berjaga dan sisanya harus bersembunyi guys. Di sini juga ada aturan yang menentukan mereka akan selamat atau tidak. Yaitu jika ada orang yang ketangkap saat bersembunyi, mereka akan dimasukkan ke sebuah kurungan penjara, dan mereka yang bersembunyi bisa menyelamatkannya dengan cara menendang kaleng yang ditaruh di tengah ini. Tapi resikonya nih, orang yang menendang kaleng itu akan langsung terbunuh dan gak selamat, karena kaleng itu berisi sebuah bom. Dan jika yang berjaga bisa menangkap 3 orang, ia akan dipastikan langsung menang guys. Tapi jika orang yang bersembunyi bisa menyelamatkan orang yang tertangkap, maka orang yang bersembunyi bisa menang. Setelah aturan itu dijelaskan, boneka pun langsung memulai permainan. Dan ternyata satu orang berjaga kali ini adalah Amaya. Melihat hal itu, Shun pun harus berhati-hati karena Amaya adalah orang yang kejam dan pintar. Dan benar aja nih, baru beberapa menit dimulai, Amaya sudah berhasil menangkap 2 orang termasuk Ichika. Jadi ia cuma tinggal mencari Shun supaya ia bisa menang. Tapi untungnya nih, Shun berhasil bersembunyi di sebuah gudang guys. Ia juga berencana akan menendang kaleng itu supaya Ichika bisa diselamatkan. Akhirnya Shun pun ngeliat ada baju prajurit zaman kuno yang terbuat dari besi. Ia pun langsung memakainya karena Amaya yang melihatnya gak bisa menangkapnya, karena salah satu aturannya si penjaga bisa menangkap jika melihat wajah orang yang bersembunyi. Shun pun pura-pura tidak bisa bergerak dengan baik karena mau menjerat tubuh Amaya dengan rantai. Saat tubuh Amaya sudah terjerat, ia pun langsung melompat ke laut supaya Amaya bisa ikut terjatuh. Saat Amaya terjatuh, Shun pun langsung berusaha keluar dari baju besi itu dan naik ke atas lagi. Tapi sayangnya hal itu membuat Shun kecapean karena energinya terkuras habis guys. Sementara itu Amaya yang melihat Shun berjalan masih gak mau kalah dan ia pun bisa melepaskan rantai yang ada di tubuhnya. Tapi untungnya Amaya terlambat karena Shun sudah berhasil menendang kaleng itu. Akhirnya Amaya harus kalah dalam permainan. Tapi yang bikin kagetnya, Amaya tidak terbunuh dan kaleng yang ditendang Shun juga gak meledak. Ternyata semua aturan yang dijelaskan tadi cuma kebohongan guys. Setelah permainan itu berakhir, boneka pun memberikan sebuah es krim kepada mereka semua. Mereka pun akhirnya lega istirahat sambil memakan es krim yang diberikan. Tapi saat mereka mulai menghabisi es krimnya, ternyata ada tulisan hidup atau tidak di stik es krim itu. Beruntungnya Shun mendapatkan tulisan hidup di stik es krimnya. Yang sedihnya 2 orang termasuk Ichika harus gak selamat karena mendapatkan tulisan tidak di stik es krim. Shun pun sedih banget karena ngelihat Ichika harus menghilang dan gak selamat. Sedangkan Amaya yang tadi kalah cukup beruntung karena mendapat tulisan hidup di stik es krim. Bisa disimpulkan bahwa permainan yang sebenarnya bukanlah petak umpet tadi, tapi sebuah keberuntungan yang es krim mereka ambil. Shun dan Amaya pun akhirnya selamat dan menjadi pemenang dalam permainan itu. Mereka berdua akhirnya terbebas dan bisa keluar dari kotak misterius. Film pun berakhir yang memperlihatkan kalau dewa turun ke bumi dan menyamar jadi manusia. Entah karena alasannya apa, mungkin karena menjawab doa dari Shun dan Amaya yang bosan dengan kehidupannya.
Nah itu dia guys, alur cerita dari film As the Gods Will yang rilis pada tahun 2014. Gak kebayang banget ya kalau kejadian itu sampai terjadi di depan mata kita sendiri. Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar tentang film apa lagi yang mau aku review ke kalian.